Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, para budayawan yang kami hormati. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Jadi nanti di hari ini kita akan membahas terkait salah satu kewajiban berdasar, yaitu membuat bukti potong yang tahunan, ya. Membuat bukti potong tahunan. Jadi ini memang istilahnya bukan barang baru ya bagi bendahara ya. Tiap tahun ketika Bapak Ibu sudah memotong pajak dari karyawan ya, maksudnya tiap bulan sudah memotong pajak dari karyawan, maka nanti di akhir tahun dia akan ditutup dengan bukti potong tahunan ya. Kalau dulu istilahnya 1721 A2 ya bagi PNS, nanti di Kortex istilahnya akan berubah menjadi BP A2 ya. Jadi mirip saja ya, BP itu bukti potong A2. Cara perhitungannya masih sama Bapak Ibu, masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Artinya di bukti potong yang tahunan itu dibuatnya per akhir periode itu adalah kumpulan atau merupakan rekap dari seluruh penghasilan yang diterima dalam setahun, kemudian dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November, ya. Intinya gitu, rekapan penghasilan dalam setahun kemudian dikurangi pajak yang sudah dipotong. Nah, baru di situ akan terhitung otomatis jumlah yang terutang di bulan Desember, sehingga nanti juga akan muncul namanya bukti potong A2. Bukti potong A2 ini nanti akan tersampaikan ketika Bapak Ibu sudah membuat di konteksnya Bapak Ibu bendahara, dia akan otomatis tersampaikan ke masing-masing pegawai ketika Bapak Ibu sudah membuat. Ya, kira-kira seperti itu nanti ringkasan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya kita bahas dulu terkait peraturan tarif efektif rata-rata. Jadi ini memang ada kaitannya ya Bapak Ibu ya. Kaitannya jadi ketika Bapak Ibu menghitung tiap bulan itu juga akan berkaitan dengan perhitungan Bapak Ibu di akhir tahun, gitu ya. Karena perhitungan Bapak Ibu yang tiap bulan ataupun yang sudah dipotong tiap bulan itu juga nanti akan diperhitungkan di dalam bukti potong A2 ini yang tiap tahunan. Kalau dasar hukumnya terakhir di PMK 168 ya tahun 2023, di situ mengatur terkait tarif efektif rata-rata ya, di mana secara resumnya ya, kesimpulannya bahwa dari Januari sampai November dihitungnya pakai tarif efektif rata-rata, baru nanti di Desember dihitungnya menggunakan metode yang normal ya, yang metode pasal 17 kalau kita menyebutnya. Jadi dari Januari sampai November itu sebenarnya hanya tools bagi kita untuk menghitung pajak di bulan itu. Tapi perhitungan ini karena dia akan melingkupi seluruh penghasilan di dalam setahun ya. Dalam setahun ini dia akan perhitungannya. Nah ini ya kewajiban pemotong, kita ingatkan lagi ada, kalau kita menyebutnya 4M ya, mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan ya. Kalau mendaftar NPWP saya kira udah punya NPWP semua untuk Bapak Ibu bendahara. Kemudian di situ ada perhitungan ya, perhitungan kalau misalnya dari Januari sampai November perhitungannya pakai TER. Kemudian nanti khusus untuk yang akhir periode, akhir tahun di Desember itu menggunakan perhitungan yang normal biasa. Kemudian dilaporkan ya, kita ingatkan lagi ada pelaporan SPT masa yaitu PP pasal 21 yang harusnya dilaporkan itu tiap tanggal 20 bulan berikutnya. Tentang bukti pokok ya, kalau Bapak Ibu di
Kortek tiap bulannya pembuatan bukti potongnya melalui menu e-Bupot kan, untuk pegawai atau pegawai tetap itu menggunakan BPMP menunya. Saya itu tiap bulan sudah dibuat ya Ibu yang membuat. Nah kemudian di bukti potong ini yang terakhir juga ada namanya BPA 2 yang dimana ini dibuat akhir tahun atau akhir periode. Nah sebelum Bapak Ibu masuk ke pembuatan bukti potong A2, syaratnya dia harus sudah membuat bukti potong yang tiap bulan dulu. Jadi diselesaikan dulu dari Januari sampai November, baru Bapak Ibu bisa membuat A2. Kenapa? Karena di A2 itu dia akan menarik data pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Jadi kalau Bapak Ibu belum membuat bukti potong yang bulanan di A2, di situ kan terutang tuh setahun. Nah, jumlah pajak yang sudah dipotong itu tidak akan terisi. Jadinya nanti di PPh pasal 21-nya di bulan November, di bulan Desember itu jadi nanti tidak terkurangi dengan yang sudah dipotong. Gitu ya. Jadi makanya kami harapkan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan yang bukti potong yang bulanan dulu ya. Bukti potong yang bulanan dulu dari Januari sampai November ya. Baru nanti bisa masuk ke A2 untuk di masa Desembernya. Sehingga nanti jumlah pajak yang sudah dipotong selama Januari sampai November itu bisa masuk ke A2-nya ya, bukti potong A2-nya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dipastikan untuk yang pegawai tetap yang BPMP dari Januari sampai Desember itu, dan Januari sampai November itu, untuk NIK-nya itu sudah muncul namanya semua ya, sudah muncul namanya semua. Kenapa? Karena nanti sistem dia akan di A2 ini dia akan mengambil datanya by NIK gitu ya. By NIK yang sudah yang sudah muncul namanya itu kan. Jadi kalau Bapak Ibu di Januari atau Februari atau Maret itu membuat bukti potong yang dia NIK-nya NPWP-nya masih 99 itu kan, yang masih penerima penghasilan, maka secara sistem ketika ditarik di A2 bukti potong itu gak akan keambil gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah memotong, mungkin sudah menyetorkan, tapi di bukti potongnya masih 99. Jadi ketika direkap di A2, dia tidak akan keambil yang ini, gitu ya. Mungkin bisa jadi ya dari Januari sampai Maret dia masih menerima penghasilan ya. Tapi April ini sudah punya konten nih, sudah muncul namanya, gitu ya. Nah nanti yang Januari sampai Maret, Bapak Ibu ini harus dibetulkan, ya, harus pembetulan bukti potong untuk memunculkan namanya. Kalau dia nggak dibetulin, ketika kita narik di A2-nya, yang ketarik hanya April sampai November, gitu ya. Jadi sudah dipotong, sudah dibayar, tapi ketika di A2 direkap, dia nggak akan ketarik, hanya ketarik dari April. Ini nanti memungkinkan pajak di Desembernya jadi lebih besar dari yang seharusnya, seperti ini. Jadi yang pertama harus sudah membuat bukti potong dari Januari sampai Desember. Kemudian yang kedua, dipastikan untuk bukti potongnya itu sudah ada namanya semua ya, sudah muncul namanya masing-masing, bukan lagi nama penerima penghasilan. Ini khusus untuk yang pegawai tetap ya. Kalau pegawai tetap kan Bapak Ibu istilahnya ketemu lah tiap hari gitu ya. Jadi memang untuk pegawai tetap harus NIK-nya itu harus sudah terdaftar semua di Kortek. Jadi agar bisa nanti keambil secara sempurna untuk laporannya. Oh ya, untuk kemudian selanjutnya ada PTKP ya. Ini perlu kami sampaikan lagi terkait PTKP karena ini juga akan berpengaruh banget terhadap pemotongan pajak, gitu ya. Di sini disebutkan sesuai ketentuan bahwa PTKP ditentukan per awal tahun, gitu ya, per awal tahun. Jadi kondisi per 1 Januari. Jadi PTKP itu ditentukan per awal tahun. Jadi 2025 ini PTKP-nya harusnya sesuai dengan keadaan per 1 Januari 2025. Kemarin sudah kami sampaikan juga, kami contohkan misalnya di 1 Januari dia masih bujang ya. Kemudian menikah baru di bulan Maret atau Februari, maka di tahun itu masih menggunakan PTKP bujang ya. Menggunakan PTKP menikah baru nanti di tahun depan ya. Jadi di tahun ini
tetap rata selama setahun ikut PTKP sesuai ketentuan 1 Januari. Ya. Nah, bagaimana kalau yang sudah terlanjur ya mungkin ya, karena mungkin ada beberapa di aplikasi di SIM gaji itu kan nggak bisa diubah ya. PTKP kan dia otomatis menyesuaikan dengan tunjangan istri atau tunjangan suami yang melekat di situ. Nah, Bapak Ibu yang kalau misalnya di bulanannya mungkin bisa disesuaikan ketika menghitung PTKP di TPP. Di TPP kan nanti dihitung ulang ya untuk yang bulanannya. Tapi kalaupun itu juga belum terhitung sesuai PTKP yang sebenarnya, maka langkah yang terakhir itu yang ada di A2 ini, ada di bukti potong A2 ini sudah paling akhir untuk bisa menyesuaikan PTKP. Karena nanti di A2 ini akan dihitung ulang kan? Akan dihitung ulang pajaknya berapa yang terutang dalam setahun itu, baru nanti dikurangi yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Itu ya. PTKP-nya per awal tahun, kemudian kebesarannya masih sama ya, ada TK itu tidak kawin, K itu kawinnya, K1 sampai K0 sampai K3 maksimal. Besarannya ini juga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang menjadi tanggungan ya, kalau sebagian besar umumnya adalah anak gitu ya, anak keluarga saudara, semanda, anak angkat juga bisa, asalkan dia menjadi tanggungan sepenuhnya ya. Syaratnya di sini adalah semuanya dia menjadi tanggungan sepenuhnya. Walaupun dia anaknya, tapi kalau misalnya dia mungkin sudah mandiri gitu ya, sudah bukan tanggungan lagi, dia nanti dikeluarkan dari PTKP ya. Syaratnya di sini dia menjadi tanggungan sepenuhnya. Kemudian khusus untuk wanita kawin, ya, khusus untuk wanita kawin PTKP-nya adalah TK0 ya. Karena secara ketentuan perpajakan untuk keluarga itu sebagai status kesatuan ekonomi. Artinya untuk wanita kawin dia secara otomatis PTKP-nya akan ikut suami. Ini bisa jadi walaupun suami istri PNS ataupun istrinya PNS, suaminya swasta gitu ya, tetap ya PTKP-nya tetap sesuai ketentuan bagi wanita kawin, dia menggunakan TK0. Walaupun di gajinya mungkin ada tunjangan suami di situ gitu ya. Kalau mungkin istrinya lebih tinggi jabatannya, biasanya ke istri ya tunjangan keluarganya ya. Tapi secara PTKP dia tetap TK0. Karena PTKP-nya secara ketentuan ikut suami tetap. Itu kita sampaikan terkait PTKP. Jadi untuk wanita kawin yang tadi alasannya tadi karena satu keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, ini kalau misalnya suami istri ya, jadi yang istrinya TK0 baru yang suaminya K1 atau K2 K3 gitu ya. Itu untuk PTKP. Kemudian selanjutnya kita masuk ke perhitungan PPh-nya ya, perhitungan PPh-nya kita ambil hanya khusus untuk pegawai tetap ya, karena kita akan membuat A2 pada hari ini. Jadi untuk pegawai tetap ya, atau pensiunan ya, TNI, Polri, PNS ya, itu perhitungannya kita sampaikan tadi ada dua ya, ada dua. Yang pertama untuk setiap bulannya selain masa pajak terakhir ya, artinya dari Januari sampai November, kalau dia masa pajak terakhirnya Desember itu menggunakan TER ya, PPh bruto dikalikan TER bulanan. TER itu kan sudah ada apa ya, ada kolomnya gitu kan, sesuai dengan PTKP-nya. Nah makanya tadi kita sampaikan PTKP ini penting karena dia akan menentukan tarif pajaknya di situ ya. Itu yang tiap bulannya. Kemudian di akhir yang di bawah itu untuk akhir bulan itu baru dikalikan dengan tarif pasal 17 ya, biasa. Jadi perhitungan PPh secara normal lah istilahnya ya, secara pada umumnya dipotong menggunakan tarif pasal 17 kalau kami istilahnya. Untuk yang bulanan bukti potongnya namanya BPMP kalau di Kortek ya, BPMP. Tapi kalau yang untuk tahunan nama bukti potongnya BP A2 atau BP A1 ya, semuanya nanti ada di Kortek.
silakan nanti Bapak Ibu bisa cek ya, bisa lihat untuk BPA 1 sama BPA 2 nya. Pasal 17, apa sih pasal 17 itu? Tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu adalah tarif progresif ya, tarif berjenjang. Ini dasarnya seperti ini, tapi nanti Bapak Ibu biasanya menghitung itu sudah pakai aplikasi atau tahu sudah keluar gitu kan nilainya. Tapi untuk perhitungannya dasarnya secara teorinya adalah seperti ini, perhitungannya seperti ini. Untuk penghasilan 0 sampai 60 juta dia dikenakan tarif 5%. 0 sampai 60 ini adalah penghasilan kena pajak ya, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan neto dikurangi PTKP ya. Jadi dikurangi PTKP dulu baru namanya penghasilan kena pajak yang dikalikan 5% ini sampai dengan 60 juta. Kemudian di atas 60 juta sampai 250 dikenakan 15% ya. Jadi kalau misalnya gajinya 100 juta dikali berapa? Ya, kalau gajinya 100 juta tidak langsung dikali 15 ya. Ini tarifnya progresif. Jadi atas 60 jutanya dikali 5% dulu, baru sisanya 40 jutanya turun ke bawah dikalikan 15 ya. Kira-kira dasar perhitungannya seperti itu. Terus sampai ke tarif yang paling tinggi untuk penghasilan di atas 5 miliar. Tapi nanti Bapak Ibu dalam menghitung menggunakan Cortex atau menggunakan aplikasi biasanya sudah terhitung otomatis. Ya, nanti kita tunjukkan bahwa nantinya Bapak Ibu cukup memasukkan penghasilan brutonya saja dikurangi pengeluaran. Ya, nanti Bapak Ibu merekap selama setahun penghasilannya berapa, PTKP-nya berapa, pengeluarannya berapa, nanti ketemu sendiri. Ya, nanti akan otomatis terhitung. Gitu ya. Tapi dari mana hitungan itu? Nah ini teorinya seperti itu, ya, perhitungannya seperti itu. Nah ini yang untuk pembuatan A2, ya, pembuatan A2 yang dihitung adalah dari penghasilan bruto. Ya, penghasilan bruto itu apa aja? Yaitu dari gaji dan tunjangan. Ya, kalau di tempat Bapak Ibu mungkin namanya TPP atau segala jenis tunjangan, tunjangan istri, tunjangan suami gitu ya. Jadi semua penghasilan selama setahun itu ditambah dengan gaji dan tunjangan ya, semuanya digabung. Kalau di sini selain tunjangan PPH ya, kalau PNS kan ada tunjangan PPH ya. Selain itu, jadi gaji sama tunjangan nanti digabung, dikurangi dulu ya Bapak Ibu ya, dikurangi dulu. Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto yang maksimal adalah 500.000 per bulan atau 6 juta setahun ya, biaya jabatan pengurangannya. Jadi setelah gaji sama tunjangan semua itu direkap dalam setahun, dikurangi dulu biaya jabatan 5% maksimal 6 juta ya. Kalau 5%-nya itu 10 juta misalnya, maka yang jadi pengurangan hanya 6 juta. Kemudian dikurangi lagi iuran terkait pensiun atau hari tua ya, JHT atau apa ya, yang potongan hari tua itu juga nanti sebagai pengurang. Biasanya ini berapa? 3,75% ya kira-kira dari gaji pokok. Nanti biasanya ini muncul data-datanya itu ada di slip gaji ya, karena ini melekat di gaji. Kemudian dikurangi lagi dari zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ya. Kalau yang muslim namanya zakat, ya mungkin yang non muslim namanya ada sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Ini bisa dikurangi kalau dibayarkan melalui pemberi kerja. Jadi mungkin ada beberapa SKPD yang mengkolek zakat ataupun sumbangan wajib dari pegawainya, dikolek di bendahara kemudian disampaikan ke Basnas ya, atau LAS, itu nanti bisa sebagai pengurang di bukti BPA2-nya ya, tuh. Nah sekarang kita contohkan ya, contoh perhitungannya sebelum nanti kita praktek ke aplikasi. Nah,
contohnya kita akan menghitung pegawai tetap ya. Pegawai tetap itu ada selain masa terakhir sama masa pajak terakhir hitungannya ya. Kalau selain masa pajak terakhir, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, yaitu TER langsung dikalikan jumlah bruto. Tapi kalau selain masa pajak terakhir, jumlah bruto selama setahun dikurangi biaya jabatan, kurangi iuran pensiun, kurangi zakat, kurangi PTKP, baru dikalikan tarif pajak pasal 17 tadi ya. Kemudian PPh 21-nya adalah PPh setahun dikurangi jumlah yang sudah dipotong dari masa-masa sebelumnya. Nah, misalnya ini ya, Tuan A merupakan PNS di BPKAD, kemudian penghasilannya kira-kira seperti ini, kan? Kira-kira seperti ini. Januari gajinya TPP-nya segitu, dia dapat THR gaji 13 di bulan April sama Mei. Nah, untuk tiap bulannya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya, untuk tiap bulannya adalah di jumlah seluruh penghasilan brutonya, kemudian dikalikan dengan tarif efektif rata-rata. Itu untuk perhitungan dari Januari sampai Novembernya ya, kalau dia bekerja setahun penuh ya, dijumlah dulu semuanya, ketemu penghasilan bruto, baru dikalikan, dicari kategori TER-nya, dan di situ nanti baru dikalikan tarifnya. Kira-kira perhitungannya dari Januari sampai November itu dipotongnya sekian gitu kan ya. Ini juga untuk tarif-tarifnya kan sudah otomatis ya melalui aplikasi ya. Cuma dapat dari mana? Nah, ini teorinya gitu kan. Dia penghasilan berapa? Misalnya tadi di 10.500.000 Januari, dia karena TER A masuk di lapisan 11, dia kenanya 2,5%. Maka di bulan Januari dia dipotong 262.500. Begitu seterusnya. Misalnya yang besar di bulan April gitu ya. Yang di bulan April 21 juta, dia dipotongnya 9%. Gitu ya. Nah, ini kira-kira perhitungan dari Januari sampai Novembernya seperti itu. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini ya. Kemudian untuk penghasilan yang dibayar beda tanggal biasanya ya, gaji di bulan 1, kemudian TPP di bulan 5 gitu kan. Itu perhitungannya sama, tetap dihitung dulu gajinya, kemudian baru di bagian TPP-nya digabungkan gitu ya. Kalau di gajinya dia, karena Bapak Ibu kan menggunakan aplikasi yang berbeda ya. Kalau di gajinya itu kena 0%, maka nanti di TPP-nya dia dikenakan yang 262. Artinya dalam sebulan itu dia digabung antara gaji dan TPP. Itu untuk yang perhitungan bulanannya. Ya, saya kira ini sudah jangan untuk yang ini. Kemudian sekarang untuk menghitung tahunannya, gitu ya, menghitung tahunannya. Nah, jadi sekian, makanya Bapak Ibu ini manualnya, tapi nanti Bapak Ibu dalam bekerja kan nanti akan dibantu dengan aplikasi yang ada di konteks, bisa untuk perhitungannya. Di sini untuk PPh terletaknya itu dihitung dulu selama setahun ya. Perhitungannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Dihitung dulu setahun itu 147 juta, dikurangi pengurang ada biaya jabatan 6 juta ya, karena 5% kali 147 kan di atas 6 juta, maka nanti yang dikurangi hanya 6 jutanya. Kemudian ini harusnya juga ada pengurang, misalnya tunjangan hari tua dan zakat ya, keduanya ya. Tapi ini contohnya nggak ada. Baru ketemu penghasilan neto ya. Penghasilan netonya 141. Jadi setelah bruto setahun dikurangi biaya jabatan, ketemu penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto ini dikurangi lagi dengan PTKP ya. PTKP baru ketemu penghasilan kena pajak ya. Penghasilan kena pajaknya itu kalau di contoh ini adalah 82.500.000. Nah, dari 82.500.000 penghasilan kena pajak setahun baru dikalikan tarif pajak
ya. Karena 82 itu di atas 60 juta, maka dia kena dua tarif, ya. 5% 3 juta dan 15% dari 21 juta. Sehingga pajak setahunnya itu adalah 6.375.000. Ini pajak realnya dalam setahun. Kemudian sudah dipotong di Januari sampai November itu 6 juta. Ya. Oh ya, dua-dua ya. Sudah dipotong 6.142, sehingga PPh pasal 21-nya kurangnya 232 untuk yang Desember. Ini yang 15%-nya harusnya 22 ya. Sesuai ketik. Ya nanti disesuaikan ya. Kira-kira seperti inilah. Yang penting Bapak tahu konsep perhitungannya. Ya. Nanti ngitungnya nggak harus kayak gini Bapak Ibu. Nanti akan dibantu oleh aplikasi. Tapi konsepnya kira-kira seperti ini. Jadi dihitung totalnya, dikurangi pengeluaran, kurangi PTKP, baru dikalikan tarif pajaknya. Ya. Nah, ketemu pajak setahun, baru dikurangi yang sudah dibayarkan dari Januari sampai November. Sehingga kolomnya di bulan Desember itu ketemu pajaknya 232. Jadi di bulan Desember ini tidak lagi dihitung dengan TER, tapi dihitung dengan perhitungan yang komplit lagi. Secara garis besar teori perhitungannya seperti itu. Jadi ringkasnya Bapak Ibu mereka penghasilan selama setahun, kemudian dikurangi biaya jabatan, dikurangi tunjangan hari tua dan zakat kalau ada, baru dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif pajaknya. Ini untuk awalan cara perhitungan pajak di BPA2. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu sampai sini? Sebelum kita silakan jika ada pertanyaan, mumpung kita belum praktek, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Dari sisi kanan ada pertanyaan? Tadi sudah paham ya teori-teori tadi, cara menghitung PPh 21 yang akhir tahun. Saya anggap sudah paham semua ya. Mungkin karena Bapak Ibu semua, oh ini kan sudah terbantu dengan aplikasi gitu. Jadi mungkin berpikirnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan teorinya tadi sudah tahu ya, dari mana dapatnya angka, kemudian bagaimana pengenaan tarifnya kita sudah tahu. Selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan akan dilanjutkan dengan praktek di Kortek. Bapak Ibu semua mungkin gimana aja ya Mas? Bisa nanti sambil dibuka sambil dipraktekkan, tapi nggak perlu sampai disipan ya. Silakan Bapak Ibu, kita coba dulu ya, coba aplikasinya. Bapak Ibu bisa masuk dulu ke Korteksnya masing-masing, ke Korteks, kemudian dipersolid ke dinas. Bawa laptop, habis baterai. Streaming kan? Live kan ya? TikTok kan? Tapi bendara sudah bisa masuk konteks semua kan? Bisa. Masih semua. Kira-kira yang masih ada PPh 21 bulanan masih banyak? Iya. Iya, karena nantinya di A2 ini memang harus telepon dulu dari Januari sampai Novembernya. Iya. Iya. Pasal tadi kita
lapor SPT 21-nya dari Januari sampai November? Coba. Angkat tangan yang belum setahun lumayan. Sebagian. Jadi yang sudah disampaikan Mas Hairul, Bapak Ibu, kalau kita masuk di A2 tahunan, kalau Bapak Ibu belum lapor, datanya nanti tidak akan masuk di A2 tahun. Jadi mau menghitung A2 tahunan untuk biar masa Desembernya, pajaknya belum bisa dipotong yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Jadi untuk TER ini memang Januari sampai November pakai TER. Kalau yang Desembernya kita kayak dulu Bapak Ibu sebelum 2024 dihitung setahun, kalau dulu mah dibagi 12. Ya. Nah ini dihitung setahun dikurangi pajak yang Sudah dibayar. Januari sampai November. Nah kalau ada yang belum lapor nanti Mas Ainul praktekkan datanya nggak tertarik yang Januari sampai November. Data yang diterima oleh misalnya pegawai kita itu Bapak Edito atau masuk sensitif dari pegawai Excel karena kita lakukan negara terus yang diterima dari saya itu Nanti bukti potongnya yang setelah Desember selesai. ada beberapa yang sampai jam sampai Oktober sudah ya dari kita belum tahu kita belum ada data kalau belum data maksudnya dari AR atau apa yang ngasih kita misalnya dari dinas itu ada berapa orang yang belum tapi kita setiap bulan kan biasanya kita kasih tahu lah yang belum aktif yang belum aktif yang kemarin kan kita kasih tahu siapa yang belum aktifasi ini terus kita tanya AR aktifas yang bisa dibilang aktif itu sampai apa sih maksudnya bisa login atau sampai bikin sertifikat digital Ya, di benua Bupot ini yang Januari sudah bisa ya? Yang Januari sampai Desember Belum lapor, Mbak yang depan sudah bisa sebenarnya bikin. Bisa. Tapi memang belum mau lapor. Itu jadi ya Kendalanya apa? itu Pak. banyak kan Mbak Pegawainya kan banyak Pak. Jadi mau bikin yang Excel tuh datanya ada yang NIP-nya belum lengkap itu. Jadi mau lah rumusnya itu Pak. Pak menyikil Pak. Pegawainya ada berapa nih yang depan? Dari dinas apa? Depan. Ini rumah sakit Pak. Rumah sakit. Sultan Suryansa. Ada berapa pegawai tetap? Lumayan ya. Nih. Berapa tahun sekali kontraknya? Setahun sekali. Dan bisa lanjut ya? Iya. Bisa lanjut ada yang drop. Mana mas? itu pegawai tetap ya, karena dia rutin tiap bulan. Ya, nah, nanti masuk di pegawai tetap. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang kemudian dari rumah dinas kesehatan kendalanya sama, Sama. rekapnya belum selesai. Sama. Kemudian yang pegawainya sedikit, yang tadi kan banyak nih, kan semua pegawai ratusan nih, kan itu yang baju biru Ya sedikit. juga kalau memang yang banyak. Nah kira-kira nih, kan kita mau bikin SPT tahunan Desember nih, masa Desember itu kalau di Bapak Ibu nggak bikin itu semua rekap selesai sekarang, nanti nggak bisa Ya. ya. Nyicil sudah, Pak. Deadline aja dan pastikan semua sudah aktivasi kontennya. Makasih. Kita lanjut ya untuk pembuatan bukti potongnya. Kalau yang bulanan kan ini ya, yang nomor 2 dari bawah ya. Nah kalau yang A2 itu di atasnya ya, yang BP A2 ini ya, BP A2 ya. Itu Pak. BP A2 membuatnya sama, tinggal diklik ya. Ini saya tunjukkan yang key-nya dulu ya, yang manualnya dulu ya, biar Bapak Ibu sebelum masuk ke Excel-nya. Jadi kan Bapak Ibu nggak mungkin nanti bikin satu-satu kan ya, harus pakai Excel ya biar cepat ya. Tapi ini saya tunjukkan biar Bapak Ibu istilahnya tahu gitu ya cara kerjanya atau masuknya kemana aja ya.
kita tunjukkan yang membuat manualnya itu di Trade Ibu Kota 2. Nah di sini akan ada pertanyaan apakah bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Ya. Jadi kalau misalnya dia bekerja dari satu pemberi kerja, silakan nanti dipilih ya. Kemudian kalau tidak dipilih tidak. Kemudian masa pajak awal, ya, masa pajak awal itu penggajian, ya. Kalau dia dari Januari, masuk dari Januari, maka nanti dipilih masa Januari, ya. Masa Januari ini misalnya yang full ya setahun ya. Kalau dia baru masuk Februari ya nanti diisi Februari. Kemudian masa pajak akhirnya. Nah, ini karena ini masih bulan November ya, di bulan November, maka yang muncul baru sampai dengan November ya. Kita misalkan November gitu ya. Walaupun November belum dilakukan. Iya. Contoh. Ini kan contoh ya. Contoh. Ini misalnya Desember. Contohnya. Ini digawe di Desember ini Ji. Desember. Anggap ini Desember gitu kan. Ya, karena memang belum bisa untuk Desembernya karena memang belum muncul, ya, belum muncul. Servis sudah lah, Ya. telepon bang. Ini juga mungkin ini, Bapak Ibu ya, ada mungkin beberapa pegawai yang dia pensiun atau pindah di masa ini, ya di masa November ini, maka di masa November nanti dibuatkan A2. Ya, ini contohnya misalnya ini ya, maka sampai November. Di Novembernya A2. Jadi di masa terakhir itu tidak lagi dihitung dengan TER, tapi langsung dihitung dengan A2. Ya. Jadi mungkin ada yang pensiun di November atau pindah di November. Teman-teman yang lain itu dihitungnya pakai TER, khusus satu orang yang pindah tersebut atau pensiun tersebut dihitungnya pakai A2. Itu ya. Untuk masa pajak terakhir. Jadi masa pajak terakhir itu tidak harus Desember ya. Desember itu kalau dia normalnya aktif setahun penuh. Ya. Tuh, ini masa pajak terakhirnya diisi, kemudian NPWP-nya. Ya. Ini ada di salah satu ini, Bu. Coba ya. Ya. Nah, ini ya. Kalau untuk A2, ya bedanya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk A2 ketika NPWP-nya ini muncul ada di Kortek, dia akan muncul namanya. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada di Kortek, dia tidak mau. Ya. Beda dengan yang bulanan. Kalau bulanan ketika nggak ada di Kortek dia tetap mau, tapi berubah menjadi penerima penghasilan, gitu kan? Di A2 ketika dia nicknya tidak ada di Kortek ataupun salah ketik, dia nggak akan tergrade, tidak akan membuat. Makanya tadi disampaikan bahwa pegawainya itu nicknya harus sudah muncul di Kortek salah satunya. Kalau dia nggak ada di Kortek, dia nggak akan tergrade, tidak akan mau dibuat istilahnya ininya namanya, gitu ya. Semangat. Ya. Kemudian NIP-nya, saya kira NIP-nya ini ya sudah tahu ya. Kemudian, nah ini pangkat golongan A2, A3, 4. Nah, ini kan diisi seperti ini ya. Kemudian PTKB-nya ada 30, kepala seksi misalnya. Nah, ini saya kira isian biasa. Kemudian nama objek pajaknya pilih yang pegawai tetap, ya. Pegawai tetap, jenis pemotongannya. Ini jenis pemotongannya ya Bapak Ibu ya, perlu diperhatikan. Kalau Bapak Ibu pegawainya itu dari Januari sampai Desember, maka pilih yang setahun penuh, ya, Januari sampai Desember. Tapi kalau dia pensiun di pertengahan tahun atau pensiun di tengah-tengah, yang misalnya ini Januari sampai November, pensiun di November, maka dia pilih yang kurang dari setahun. Tapi kalau untuk kurang dari setahun yang disetahunkan, ini bagi yang sudah tidak lagi di
Indonesia, atau mungkin ada pegawai bapak ibu yang meninggal, ya, meninggal pensiun meninggal, maka kakek yang kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan. Disetahunkan ini maksudnya diperhitungkan gaji 10 bulan itu disetahunkan di seper 10 kali 12, kira-kira seperti itu. Pindah zakat tetap yang kurang dari setahun, ya. Yang disetahunkan itu dia pindah meninggalkan Indonesia selama-lamanya, itu pindah keluarga negaraan, itu pakai itu, ya, atau meninggal dunia, ya. Jadi nanti bapak ibu yang setahun penuh itu silakan pilih yang setahun penuh, ya. Ini nanti akan ada ini. Kalau bapak ibu di atas memilih Januari sampai November, di sini milihnya setahun penuh, dia nggak akan bisa, ya. Diuji, ya. Ya, pokoknya kalau di sini Januari sampai November, maka pilihannya adalah kurang dari setahun. Oke. Baru nanti di sini dihitung penghasilan bruto, rekapan penghasilan selama setahun, ya, selama setahun. Kalau contohnya di sini Januari sampai November, berarti ini nanti diisi penghasilan Januari sampai November. Manual juga. Ini berapa gajinya? Kira-kira ini biasanya bapak ibu tahunya di mana? Di SIM gaji ya? Iya. Ya. Iya. Ada ya di aplikasi SIM gaji? Iya. Gaji pokok, terus tunjangan istri, tunjangan anak setahun ada kan? Ada. Maksudnya tidak kesulitan untuk Cari datanya, ya. mengisi ini. Kali 12. Ya. Bayar itu kali 12. Tinggal nanti disesuaikan, ya. Ya, disesuaikan. Misalnya, ya, misalnya gajinya 147 setahun, ya. Kemudian tunjangan istrinya berapa ya? Tapi saya kira bapak ibu tahu ya caranya ya. Nah, baru di situ ada tambahan TPP. Ini ada ininya katanya, ada datanya katanya. Kalau mau Kenapa? masuk bulan bulanan Oh, itu ada biasa lu hitung kalau kali 12. Nanti dibantu sama Mas Iyo. Ya, perhitungannya seperti itu ya. Kalau memang yang pensiun atau pindah itu kan cuma 1 atau 2 gitu ya, jadi nggak perlu pakai Excel, bapak ibu bisa menggunakan yang Panjang. Ada lawas jam sibuk keluar jangan. Loh, SPD itu sepertiga waktu malam di sini. Masuk sama pensiun mah nggak sebenarnya. Jadi bendera tuh apa? Pirang-pirang. kali. Jadi jalan-jalan belum aktif palingnya. Anjing. Suruh sini jalan KPP tak? Aktifasi. Minta file lah. Merasa pensiun lah, ada yang udah lagi itu. Oh, ketahuan lagi. Kalau anggota dewan itu apa ya Pak? Iya. Kalau anggota dewan sangat golongannya Hamba Allah. ada nggak ada Biasanya apa ya? Bu di sana? nggak ada Pak. Masa nggak ada? Ya, di strip aja. Oh gitu ya, berarti strip. Atau mungkin di kalau ketua dewan ya tulis ketua. Anggota dewan buatnya A1 bu, Bukan lagi Pak. A2 tuh PNS. Atau ASN. Tapi mereka ada penghasilan ditanggung pemerintah Pak. Dari undang-undangnya dan dari PP-nya ya. PP-nya ada, dia ada 2 ditanggung pemerintah dan 3 ditanggung. Berarti satu dua dong. Ada 2, berarti asal 2. Dua-duanya kan Din. Kamu bilang tuh dua-duanya nih. Ya di strip aja. Nah, ya gaji pokoknya ini gaji berarti dari Januari sampai
Oktober. Setahun ya itu. Ada kopi. Bisa terbagi dua ini. Intinya nanti ini diisi sesuai dengan data di Bapak Ibu ya, data di apa namanya CDC atau GBP gitu ya. Nah, sudah ada yang GBP ya, GBP itu berarti ya. Nilai bersihnya bisa gimana? Setelah pajak? Oh, sebelum. Lucy di sini. Cempaka putih, Lucy di sini. Kurangi yang tadi iuran pensiun atau hari tua sama zakat kalau ada. Pensiun udah kan? Berapa? Kadang udah pensiun. Pensiun tiap bulan lah. Itu untuk mencari kalau misalnya ada BPA1 atau A2 dari pekerja yang sebelumnya, dari pemberi kerja sebelumnya. Ya. Ya, kalau pindahan itu baru nanti di Gen Data dia akan menambahkan. Jadi antara gaji yang dari sebelumnya ditambahkan dengan gaji yang sekarang. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, di sini dia akan diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong. Itu ada di nomor 3 ya, kelihatan dari bawah ya. 4 ya, ada PPh pasal 21 yang telah dipotong. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah memotong dan melaporkan tiap bulan, maka dia akan otomatis ketarik datanya ya. Ketarik datanya berarti dia sudah dipotongkan dari Januari sampai September ya. September sebesar 7.543. Ya, dia akan otomatis ketarik ya. Ya. Nah, padahal selama Januari sampai Oktober pajaknya hanya 7.048. Maka
maka nanti dia akan ada kelebihan potong di akhir periode ya sebesar 495 ya. Tapi 495 ini tidak dikembalikan ke orangnya ya, tidak dikembalikan ke orangnya karena pajak PNS kan DTP di pemerintah, berarti dikembalikan ke negara ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam bulan ini ada yang pensiun gitu ya, jadi untuk pegawai yang lain pajaknya misalnya totalnya adalah 5 juta gitu ya, terus ada yang pensiun dia kelebihan 495, berarti nanti Bapak Ibu ngeklaimnya cuma 4.600.000 sekian gitu ya. Karena ada yang minus, ada pengurangan tadi. Oh, pada tinggal save aja tadi ya, kira-kira seperti itu ya. Contohnya nanti dinilai ya. Terima kasih. Nah itu real-nya ya, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan kalau Bapak Ibu itu pegawainya pensiun di pertengahan tahun kan sampai setahun, kemungkinan itu memang lebih potong ya, lebih potong itu akan diakumulasikan pada SPJ di bulan itu sehingga nanti mengurangi PPh pasal 21-nya itu untuk yang key-in-nya atau ya ketik manualnya. Jadi caranya seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Hitungannya? Kalau hitungnya otomatis ya sudah ya. Jadi tidak perlu menghafal tarif tadi gitu ya. Cukup Bapak Ibu mengisi jumlah penghasilan brutonya nanti sama PTKP-nya. Ya. Oke. Itu ya, itu untuk yang bulanan. Jadi biar tahu cara kerjanya seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita coba yang pakai Excel ya, XML ya, XML. Ya, karena kan mesti banyak ya pegawainya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang Desember tidak mungkin diinput satu-satu. Kalau yang pensiun mungkin 1 bulan 1, 2 itu mungkin aja ya dibuat satu-satu ya. Tapi untuk yang normal di Desember itu biasanya banyak, jadi perlu pakai Excel atau XML. Oh ya, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang pensiun tadi ya, misalnya tunjangan atau penghasilan terakhir di bulan Oktober gitu ya. Nanti di bulan Oktober tidak perlu dihitung TER lagi. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan XML, yang pensiun itu jadi yang pensiun itu dihilangkan dari TER tapi diganti dengan A2. Jadi kalau sama dengan yang Desember, nanti di Desember tidak dihitung TER lagi, tapi langsung diganti dengan A2 ini. Jadi untuk masa terakhir tidak perlu lagi menggunakan TER, ya, tapi langsung dihitung menggunakan A2. Oke, kita masuk ke XML ya. Untuk menginput di XML, pertama Bapak Ibu harus download file apa namanya ya? File XML-nya dulu ya. Bapak Ibu silakan search di Google ya, XML Cortex gitu ya. XML Cortex. Biasanya paling atas itu ada dari pajak.go.id ya. Template lah istilahnya, template XML-nya. Template XML-nya. Nah, kayak gini. Template XML-nya. Ya, silakan di scroll ke bawah. Nanti di sini ada template-nya. Nah, kita pilih yang template ini ya, template XML ini. Nah, di sini ada macam-macam. Untuk yang PPh pasal 21 yang mungkin yang Bapak butuhkan. Bupot juga ada. Faktur ini untuk. Nah, mungkin yang paling atas nih yang paling banyak. Untuk formulir A2 itu silakan pilih yang ini, download file ini ya, yang kiri. Yang kiri silakan di-download. Dibuka. Nah, kira-kira kayak gini bentuknya. Nah, ini XML-nya. Ya.
A2-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi datanya di sini, ya, mengisi datanya di sini. Ini di realnya ini hanya disediakan 2, tapi kalau misalnya banyak, Bapak Ibu silakan di copy aja ke bawah, ya, ditarik ke bawah, ya. Misalnya butuh 100, 200 kolom gitu ya. Nah, ya, ditarik ke bawah sampai dengan dia muncul warnanya ini ya, biru putih gitu ya. Ketarik semua ke bawah. Ya, baru di sini diisi, ya. Apakah pemberi kerja yang pertama ini hampir sama ya pertanyaannya, pemberi kerja selanjutnya atau tidak gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu penerima pindahan, berarti nanti dipilih yes gitu ya. Misalnya dari A pindah ke B, Bapak sebagai B, maka nanti pegawai itu dipilih sebagai pemberi kerja selanjutnya. Jadi dari 2 pemberi kerja, masa awalnya Januari cukup diisi 1, ya. Kemudian kalau Desember diisi 12, ya. Kemudian tahun pajaknya biasa 2025. Ya. Oh ya, sebelumnya paling atas dulu ya Bapak Ibu yang NPWP pemotong. Ini NPWP pemotong silakan diisi dengan NPWP dinas, ya betul. Ya ini yang sampai salah karena nanti dia tidak bisa ke upload kalau misalnya dia nggak diisi. Yang atas. Ya. Ya. Kalau misalkan pemberi kerja selanjutnya itu ya nanti. Ya. Untuk masalah pajak itu menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Misalnya dia pindah bulan April gitu ya, baru mulai April di tempat Bapak Ibu dapat penghasilannya berarti April ya sampai 12. Ya. Atau mungkin pegawai baru ya, pegawai baru kan nggak dari Januari nih misalnya, dari masuk mulai bulan April ya silakan nanti diisi April ya. Pegawai baru dari baru sekolah gitu ya, baru diangkat bisa jadi masuk sini. Kemudian selanjutnya ada isian NPWP ya. NPWP ini diisi nicknya ya Bapak Ibu ya, jangan lupa. Jadi sekarang untuk orang pribadi NPWP adalah NIK ya. NIK. Ini kemudian sebelahnya ada NIK. Di sini ini gak ada nama ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu untuk memudahkan mau dikasih nama boleh di sebelah kiri ini, di luar kotak yang warna biru ya. Ini boleh ditambah-tambahin. Tapi selain yang di dalam warna biru itu nggak boleh ditambah. Misalnya ini Pak Ahmad gitu ya, jadi biar tahu gitu ya. Kan di sini cuma nick aja kan, nggak ada nama nick. Ini boleh ditambahin. Kemudian ini PTKP-nya silakan disesuaikan. Nah ini tadi yang disampaikan. Ini untuk penyesuaiannya bisa langsung dimasukkan di sini PTKP-nya, disesuaikan. Jadi tidak lagi tidak sama dengan SIM gaji juga boleh, asalkan realnya dia PTKP-nya segini ya. Posisinya tadi misalnya dia kepala dinas gitu ya, ini posisi ya misalnya. Tapi kalau misalnya susah mengidentifikasi untuk pegawai seperti itu, kemudian pangkat golongan sesuaikan ya, 3D, 14 segala macam. Kemudian ada kode objek pajak. Nah, kode objek pajak ini pilihan Bapak Ibu ya, silakan dipilih yang 01 saja. Ya, silakan dipilih yang 01 saja. Ya, PTKP-nya disesuaikan ya, sesuai dengan ketentuan sesuai awal tahun. Jadi kalau misalnya yang sudah terlanjur berubah-ubah ya, di sini adalah tempat untuk memperbaikinya di A2 ini. Disesuaikan dengan awal per 1 Januari. Ya, kode jenis pajaknya hanya ada satu pilihan yang Bapak Ibu ya, yang 01 ya. Karena yang 02 ini untuk pensiunan, jadi untuk taspet ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang 01 di belakangnya. Jadi ini sama semua 01 semua ya. Kemudian status bukti potongnya
Nah ini baru dicek. Kalau misalnya dia baru masuk dari April, berarti dia partial year. Ya, di sini bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Tadi bahasa Indonesia, di sini bahasa Inggris. Ini milih ya Bapak Ibu ya. Kalau full berarti full year ya. 1, 12 ya. Pastikan kalau ini milih full year, di sini 1 sampai 12. Kalau misalnya di sini 4 sampai 12 tapi Bapak Ibu memilih full year, dia kan nggak bisa diupload, error ya. Ini partial year. Kemudian kalau misalnya ada yang meninggal tadi, diisikan ya annualis. Annualis ini disetahunkan, disetahunkan. Tapi saya kira jarang ini ya. Bapak Ibu nanti bisa pakai yang full year. Ini hanya untuk yang kasus-kasus khusus aja. Bulan bekerja, nah ini diperhatikan ya Bapak Ibu ya, itu jumlah bulan bekerja. Di sini ada petunjuknya sebenarnya di tab berikutnya, jumlah bulan bekerja. Mana ya? 14. Nah ini jumlah bulan bekerja. Di sini diisi jika statusnya disetahunkan. Ini hanya diisi jika statusnya disetahunkan atau annualis, atau kalau dia meninggal ya. Tapi kalau dia setahun atau kurang setahun, diisinya dengan 0 ya. Jadi biar nanti tidak error ketika input Bapak Ibu, untuk pengisian jumlah bulan bekerja ini silahkan isi 0 ya. 0 semua ya. Jadi bukan 4 sampai 12 ini berarti 12 bulan, 1 sampai 12 bulan enggak ya. Tapi kalau dia mengisi partial year sama full year, maka di sini isi 0 ya, 0 semua. Kecuali diisi di sini diisi annualis, meninggal misalnya ya. Nah, ini baru diisi dia hanya bekerja 10 bulan ya. Tapi kalau ini isinya full year sama partial year, untuk jumlah bulan bekerja diisi 0 ya. Nah isi 0 kayak gini semua. Nanti ditandai ya, kasih catatan ya. Ini diisi 0 gitu ya. Nah baru di sini diisikan jumlah gaji, tunjangan istri, tunjangan anak, ya, tunjangan segala macam di sini masuk semua. Nah, yang penghasilan dari gaji sampai tunjangan lain-lain, ya ini penghasilan. Kemudian pengurangnya masuk di iuran pensiun dan zakat. Biaya jabatan di sini tidak ada kolomnya karena dia nanti akan otomatis dihitung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngisi kolom aja. Yang diperlukan kolomnya hanya iuran pensiun sama zakat. Nih coba saya ganti warnanya. Nah ini ya. Yang ini pengurang, kemudian yang ini adalah penghasilan. Yang ini penghasilan. Ini kalau mau diwarnai kayak gini nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu kalau memudahkan. Nah, di sini ada juga nomor bukti potong sebelumnya. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang di sini mengisi ya. Jadi kalau dia pindahan, Bapak Ibu kan sebagai pemberi kerja selanjutnya. Nah, nanti di sini wajib mengisikan nomor A2 yang dibuat sama dinas sebelumnya. Ini isinya harus persis ya Bapak Ibu ya, harus persis karena nanti sistem akan membaca nomornya itu ya. Jadi nomornya itu silakan nanti diminta ke pegawainya yang baru pindah itu, Pak coba cek di My Dokumen ya. Kemarin sudah diajar ya cara melihat bukti potong kan di portal saya, dokumen saya gitu kan. Cek di situ Pak, lihat bukti potong dari dinas yang sebelumnya gitu ya. Lalu Bapak Ibu masukkan nilainya di situ. Ya, karena dia akan menambahkan nanti. Mas Ibu, ya. untuk itu nomornya aja atau dengan seluruh ininya, seluruh kodenya? Ya, di sini nanti seluruh kode jadi satu nomor full. Ya, ada contoh kayak di sini ya. Contoh A2.
Jadi ada ininya. Jadi seluruhnya Pak ya. Jadi biasanya nomornya terdiri dari huruf dan angka. Jadi selengkapnya ya Pak? Ya, selengkapnya masukkan di situ. Oh, yang warna biru itu ya, kemarin kalau Bapak Ibu lihat yang di kantor pajak kan ada warna biru BPA2 itu kan di situ. Nah, kemudian diperhatikan lagi Bapak Ibu untuk yang kolom Y PPH pasal 21 yang telah dipotong ya. Yang PPH pasal 21 ya, untuk PPH pasal 21 yang telah dipotong ini yang nomor 26 ya. Itu juga sama diisi dengan 0 ya, karena nanti Bapak Ibu tidak mengisi ini manual, tapi nanti sistem yang akan menarik potongan dari Januari sampai November ya. Ini diisi 0 ya. Ya, ini dia apa dia dikasih warna merah gitu ya. Ini diisi 0, ini juga tadi jumlah bulan bagusnya juga diisi 0. Di sini ada petunjuknya Bapak Ibu ya, petunjuk pengisiannya. Ya. Ini diisi 0 karena nanti sistem yang akan mengambil datanya, gitu ya. Makanya nanti Bapak Ibu harus diselesaikan dulu dari Januari sampai Novembernya. Sudah, kalau sudah lanjut di ID TKU pemotong, ya ini silakan diisi NPWP pemotong ditambah 6 digit 0006 ya, 006 digit gitu ya. Ini juga sama ya, di bukti potong yang bulanan juga ada. Terakhir ada di tanggal pemotongan. Sudah kira-kira cara pengisiannya seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu lagi menghitung secara manual pajaknya, cukup mengisi rincian penghasilan yang warna pink sama pengurangnya yang warna kuning. Ya, ini yang paling berpengaruh ya. Ini sama lagi yang paling berpengaruh adalah PTKP ya, karena ini sebagai dasar untuk perhitungannya. Otomatis, makanya di sini nggak ada. Nah, biaya jabatan nggak ada lagi kolomnya di sini, dia akan otomatis dihitung. Setelah itu, setelah diisi Bapak Ibu harus convert dulu ke XML. Bisa kan ya? Kalau ini pakai apa ya? Excel ya adanya ya. belum ekspor. Nah, jadi filenya itu Bapak Ibu diklik option, Kalau ini letaknya di mana nih? Tahu nggak? Itu. Yang developernya di mana? Atau biasanya pakai Excel? Ini soalnya BPS ya? Iya. Oh, open dulu. Iya. Ini saya dulu ya. Jadi di open di download ya. Kalau mau kita bergerak ada Ini dia. Open with oh ini. Ini yang tadi yang developer meskipun nah ini developernya dicetak dulu ya, developernya dicetak dulu di menu Excel option. Tapi saya kira Bapak Ibu sudah ya, kan bulanan ini sudah bisa kan? Saya satu-satu. Satu-satu. Ya, Satu-satu gimana? manual Pak. Manual. Karena pegawainya kan Oh, mungkin ada yang langsung pakai template. Nah, kebetulan saya mengikuti satu-satu per orang. Berapa pegawainya Pak?
44 kalau nggak salah. 45 lah, genap aja dah gitu. Huruf Kadang kalau pas template itu apa kebetulan space-nya nggak numpuk, jadi akhirnya manual. Inggrisnya nggak semua. Kadang kayaknya lebih puas satu-satu. Kalau Seribu. dinas kesehatan 3 dinas pendidikan ya 3.000. Satu. Ya, sehari satu ya. Setahun gitu. Nah ini yang di menu developer kemudian klik ekspor ya. Ekspor jadikan ke XML, nanti otomatis jadi XML, silakan dinamai misalnya A2 gitu ya. A2 coba-coba. Baru nanti setelah diekspor baru nanti diimpor di konteksnya tadi, ya. Bahkan bagi yang satu-satu nicknya tidak sesuai dia akan menolak ya. Untuk A2 ini berbeda dengan bulanan, jadi nanti diharapkan sesuai. Kalau yang tadi Pak, yang misalkan dia memang belum aplikasi di bulanan, ya kan jadi 99 itu tetap masuk A2 tidak? Ya, nggak masuk Bu. Berarti harus diulang. Di pembetulan ya. Jadi di bulan yang ada 99-nya itu nanti di bukti potongnya diedit ya. Atau mungkin kemarin dibatalin terus buat lagi boleh, mana yang lebih mudah. Kalau cuma 1, 2, 3 orang diedit, dimasukkan nicknya sehingga nanti muncul namanya, di save, terbitkan ulang, baru nanti dilaporkan ulang. Berarti dilaporkan ulang Iya. dari per bulan dia tidak. Iya, yang nggak ada. Ini untuk yang pegawai tetap aja Bu ya, pegawai tetap ya. Kalau misalnya pegawai penyedia jasa segala macam itu nggak perlu nggak apa-apa. Yang pegawai tetap ya, yang pegawai. Ya, itu ya. Jadi PR-nya itu juga kalau misalnya ada yang nicknya masih penerima penghasilan, itu harus diedit dulu, di input lagi, kemudian dilaporkan ulang sehingga nanti ketika bikin aduan dia akan ketarik datanya ya. Kalau nggak dibetulin nanti nggak ketarik, misalnya dari Januari sampai Aprilnya pakai penerima penghasilan, Mei sampai November pakai nick, makanya ketarik cuma Mei sampai November. Kalau pembetulan itu kan berarti mengurang ya Pak? Gimana? Kalau misalkan udah kita siap laporan Pak, kan misalkan saya kalau kebetulan yang misalkan saya pernah kebetulan KPR itu kan mengurang ya Pak, misalkan ada perbaikan atau pengurangan data. Sekarang kalau misalkan untuk yang si PPh 21 saya kan melakukan pencatatan pegawainya diulang nih, namanya kan dirubah lagi, saya kan pelaporannya udah jadi bulan Januari itu jadi bertambah atau angkanya, atau dia otomatis menarik data hanya kebetulan orang saja. Iya. Jadi enggak, karena dia hanya mengubah nicknya aja. Kalau nilainya nggak berubah, nilainya nggak berubah. Gitu ya. Misalnya di Januari pajaknya 21 juta gitu ya. Ada satu orang yang menerima penghasilan. Setelah yang penerima penghasilan itu diubah, nicknya ada namanya. Kalau nilainya penghasilannya itu tetap, maka pajaknya tetap 21 juta. Jadi nanti SPT-nya nihil aja, laporannya, pembetulannya, ya nihil aja. Hanya mengubah namanya saja. Ya. Untuk editnya, ini ada nggak ya? Punya nggak Bu yang penerima penghasilan Bu? Ini nggak ya? Ada semua ya. Nah, jam sibuk. Jam sibuk. Ya, itu yang catatannya itu. Yang pertama diselesaikan dulu Januari sampai bulanannya, Januari sampai Novembernya. Yang kedua dipastikan tidak ada yang 99. Tidak ada yang 99 itu agak PR itu. Namanya juga tahun pertama ya. Mudah-mudahan nanti di tahun kedua sudah ada semua. Kalau nggak ada pegawai baru. Tapi kan pegawai baru pun nggak sebanyak yang ada sekarang.
Ada yang mau didiskusikan lagi? Mungkin maksudnya gaji Desember. Gaji Desember masih pakai SIM gaji perhitungannya. Pakai A2 kan? Ya, dari SIM gaji pakai A2. Harusnya pakai A2 sih, bukan pakai TER lagi. Nah, baru nanti penyesuaiannya Bapak Ibu di TPP-nya ini, buatnya ini di TPP. Desember kayaknya terima 2 kali ya Pak ya? TPP-nya ya Desember. Jadi kali di aplikasi kami itu ada alat bantu untuk menghitung pajaknya Mas. Ya. Jadi gaji itu sudah dibayarkan sebagian. Nah, perhitungan untuk yang ternya ini untuk yang ter itu pembayaran selisihnya itu nanti di tahapan TPP. Nah, di Desember ini ada kejadian khusus, ada 2 kali pembayaran TPP nanti kami. TPP-nya Sama tadi. Tanggalnya sama. tanggalnya mungkin beda. Nah, jadi untuk yang TPP reguler kemungkinan itu di tanggal 15. Nah, untuk yang kinerja Desember di Desember kemungkinan ini masih menunggu data dari BKD Mas. Kemungkinan di atas tanggal 20. Gitu. Jadi kita nunggu dulu 3 komponen itu dibayarkan baru dia bisa menghitung Desembernya dan disambungkannya sekalian. Jadi kemungkinan ada buat dia kayaknya cepat aja dalam hitungnya. Ini terima 2 kali loh. Harusnya semangat dong. Semuanya semangat. Hitungnya. Kami itu di kantor kalau bendahara lembur itu senang. Berarti mau ada yang mau cair. Bendaharanya yang senang ya. Jadi mungkin minta kerjasama yang kawan-kawan ada untuk yang diskon dan ini. Untuk pajaknya gimana? Jadi untuk pajak yang Desember ini, masa Desember ini 3 komponen itu ya Mas? Ya. Jadi di Desember ini nanti dihitung total langsung setahun Pak. Dari Januari sampai Desember. Tahun. Jadi total aja kan semua ini Total semua. ada bulan lagi kan hitung anunya lagi. Jadi Januari sampai November kan sudah dapat tuh. Habis itu dia tinggal nunggu kumulatif untuk yang Desember ini aja lagi. Jadi habis itu PPP-nya 2 kali. Itu komponen penghasilan buat yang disetahunkan aja lagi. Dan kalau belum itu berarti langsung ke sini nanti ke template. Rekap dulu mau kadang-kadang kau gaji. Jadi untuk depositnya mungkin bisa menyesuaikan nanti setelah selesai ini dulu baru deposit nanti. Ya mungkin tadi pas di pembahasan Mas Ibu ada misalkan kelebihan bayar. Nah lebih bayarnya itu nanti apakah kembalinya dalam bentuk deposit atau apa penyesuaian pembayaran atau gimana Mas Ibu? Ya Pak, jadi untuk kelebihannya itu dia akan meminuskan totalnya. Jadi meminuskan dari total yang harus dibayar di bulan itu. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu pajaknya misalnya 5 juta total PPh masing satunya. Kemudian ada yang kelebihan 1 atau 2 orang minus 1 juta, maka nanti di SPT-nya di bulan itu totalnya tagihannya hanya 4 juta. Karena mungkin waktu kawan-kawan bendahara mendepositkan itu kan
tidak terhitung tuh kelebihannya. Oh, maksudnya depositnya lebih gitu ya? Depositnya lebih Iya. nanti. Depositnya lebih itu nanti bisa bebas itu, kalau deposit itu tuh bisa dikembalikan, bisa atau bisa dipakai untuk tahun berikutnya. Ya. Cuman yang pasti kelebihan tadi bukan kembali ke depositnya Mas, tapi Mengurangi yang nilai. Jadi nggak kembali ke deposit, mengurangi. Silakan kawan-kawan kalau memang masih ada yang ditanyakan. Tadi dari puskesmas ya, ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu, sebaiknya kalau pengen nggak lebih nggak kurang, tolong dihitung dulu ya. Jangan tiba-tiba kita bikin deposit berdasarkan ansur-ansur. Jadi biar tim untuk menghindari itu, berapa yang kita sudah hitung, biar sekalian kita itu lapor. Jadi banyak teman-teman yang dari bendara-bendara itu kan numpuk di deposit tapi minim lapor. Jadi itu yang terawasi oleh teman-teman di KPP itu, ini kok bayar terus, kapan lapornya? Padahal kewajiban kita kan ada 4 tadi, ya kan, mendaftar, kemudian menghitung, membayar, kemudian melaporkan gitu. Nah kalau 3 sudah berarti kan satu kewajiban tidak ada gitu kan. Jadi masih pincang nih kewajiban perpajakan kita. Jadi kita tolong, jadi dihitung dulu yang benar, terus langsung create aja PPh pasal 21 gitu untuk bayar. Nah, kita kan kalau ketika sudah ngitung semua bikin SPT itu kan, kemudian ketahuan, terus kita pilih kan, baru nanti submit lapor kan gitu. Jadi tuntas semua. Tapi kalau kita sudah menghitung, kemudian kita create billing yang belum tentu benar, gitu kan ya, nanti ada tambah-tambahan. Nah itu belum tentu nanti kita bakal lapor gitu langsung. Itu nanti terlewatkan. Ya. Jadi kalaupun nanti sudah kita hitung, kemudian kita bayar sesuai dengan pasalnya, gitu ya. Kemudian kita laporkan seperti itu. Nah itu akan nanti kalau memang ada penambahan atau pengurangan nanti kan kita bisa betulkan. Ya gitu ya. Jadi jangan kita lihat billing deposit terus tapi nanti nggak lapor, itu juga nanti ada kewajiban kita yang satu ya. Mungkin itu ya dari saya, makasih. Tidak lapor Ya silakan Pak. Oh yang belakang dulu. Dari puskesmas mau nanya, misalkan ini kan ada di pegawai di puskesmas itu suaminya itu tidak bekerja lagi, nah, jadi menanggung tuh istrinya kan, jadi untuk TKP itu gimana Rena? Apakah TK karena misi tanggungan 1 orang 2 kan? Apakah TK 2 atau TK 0? Suami tidak bekerja lagi. Suami nggak kerja lagi. Mas suami nggak kerja, anaknya 2. Bisa. Jadi untuk istri bisa sebagai kepala keluarga atau PK itu dengan tadi beberapa persyaratan. Kalau memang suaminya sudah tidak bekerja atau tidak mendapatkan penghasilan, itu bisa. Ya, tapi nanti Bapak Ibu ada persyaratannya dari keterangan minimal dari kecamatan. Ya, ada syaratnya bahwa tidak bekerja. Kecamatan mungkin suaminya sakit keras coba Pak, bisa dia menanggung sebagai K1 dan 2 dan 3. Jadi tetap kaya TK. Kalau suaminya masih ada. Iya. Kalau suaminya tidak pernah membuat laporan SPT tahunan, gimana? Pegawai lepas gitu, tapi nggak bikin SPT tahunan, istrinya PNS, apakah kerja masih aktif? Aktif cuma tidak pernah melaporkan SPT tahunan? Iya kayak bengkel biasa tuh, nah, gimana tuh? SPT tahunannya? Kalau itu tetap 3-0 yang istrinya, ya karena ikut suami itu tetap ikut suami. Tapi suaminya kan tidak melaporkan SPT, Pak. Tidak membuat SPT. Nah itu gimana Pak? Harusnya suaminya juga ikut punya NPWP kan. Sekarang kalau
istri mau daftar NPWP sudah dia suami harus punya NPWP dulu. Misalnya kasus kayak tadi kan, misalkan anggapnya suami dia bekerja lagi, cuma dengan si istrinya si PNS nih, apakah wajib, apakah diharuskan si suaminya itu nonaktifkan NPWP-nya itu? Kalau memang itu ya bisa aja di nonaktifkan kalau memang suaminya Pak. dia punya NPWP dan istrinya sebagai menanggung ya. Ya, dengan surat keterangan tadi sih hanya dari ini aja sih kecamatannya. Jumatan pula. Siap surat. Cukup disimpan aja buat